saya itu dimandiin selayaknya orang meninggal. Oh, jadi udah sempat dimandiin, Pak? Ya, dimandiin, terus disolatkan gitu. Udah sempat disolatkan? Disolatkan, dibungkus sama kain kapas. Oh, udah dibungkus, Pak? Ya, udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja perjalanan menuju ke rumah yang paling ujung, berada di pinggiran hutan di daerah Cakrabuana, Kabupaten Sumedang. Nah, kebetulan dari informasi yang saya akan tuju ini punya banyak pengalaman seputar gaib ya teman-teman, dimana beliau pernah mati suri, pernah berjalan-jalan di alam sana, dan juga punya kisah mistis lainnya, yaitu sering bertemu dengan sosok-sosok gaib selama tinggal di rumahnya ini. Dan juga beliau itu informasinya dekat dengan salah satu ajudan Presiden pertama Bung Karno ya, seperti itu. Nah, kebetulan dari sini udah kelihatan tuh rumahnya, ada di atas, kecil ya dari kamera ya. Nanti kita lewat sini aja, ini jalan setapaknya, dan di sekelilingnya seperti ini, sekeliling sekitar rumah yang akan saya tuju ini. Ini banyak pohon cengkeh ternyata di sini. Oh, selain pohon cengkeh juga ada sayuran teman-teman. Nah, kebetulan dari sini kita udah melihat seperti ada aktivitas di sana ya. Oke, dan yang saya penasaran banget dari kisahnya itu, dimana beliau informasinya pernah melihat betapa indahnya, betapa enaknya tinggal di surga, dan betapa mengerikannya ketika melihat neraka. Informasi begitu ketika dalam kondisi mati suri teman-teman. Ini mah pohon cabai ya. Nah, ini udah kelihatan rumahnya ya. Oh, ini mah kalau bagian belakangnya ya. Nah, ke depannya kemana ya? Nah, kita telusuri aja. Nah, di sana ada rumah terbengkalai itu, udah nggak ada kaca-kaca kusennya tuh. Nah, ini rumah yang akan saya tuju, yang ini. Oh, jadi turun lagi ya ke bawah ya, menuju ke rumahnya. Nah, itu ke perkampungan ke sana. Oke, nah ini rumah yang akan saya tuju tuh, benar-benar menyendiri ya, berada paling bawah di antara rumah-rumah di perkampungan ini. Oke, kita langsung silaturahmi aja, kita dengarkan seperti apa kisah pengalaman selama mati suri yang informasinya ada suka dukanya seperti itu ya teman-teman. Oke, pintunya udah terbuka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Momon, saya tuh dapat informasi terkait pengalaman Bapak dulu, katanya punya pengalaman mati suri. Nah, itu kejadian tahun berapa Pak? Kalau masalah tahunnya saya lupa, cuma Lupa. kalau umurnya mungkin saya baru waktu itu 6 tahun. Oh, jadi masih kecil ya? Masih kecil. Mati suri itu. Tapi Bapak ingat itu kejadian mati surinya? Ya, ingat. Oh, jadi masih kecil kejadiannya. Oh, gitu. Nah, ini Pak, Bapak kan pernah mengalami mati suri ya. Itu awalnya kenapa Pak bisa mati suri? Apa sakit atau kenapa gitu Pak? Ya, sakit. Sakit. Cuma sih itu udah ada dari permulaannya semenjak dikandung. Maksudnya? Semenjak dikandung udah ada keanehan-keanehan dikandung sama ibu gitu. Selama dalam kandungan, Bapak Momon itu, ibu yang ngandung itu sering mengalami kejadian aneh. Jadi kejadian anehnya sih
ya disebut bukan soal gaib atau apa segala macam Iya. yang nggak masuk akal. Iya. Jadi keanehannya cuma waktu dikandung 1 bulan ada, 2 bulan 3 bulan tidak ada, hilang. Bapak itu dalam kandungan Dalam itu. kandungan ibu itu Oh, jadi waktu 2 bulan 3 bulan hilang aja. hilang, diperiksa itu nggak ada, Nggak ya ada. barang-barang apa pemeriksaan Iya. Waktu di kebidan itu. ya kebidan kayak posyandu gitulah, Heeh. hilang. 4 Iya. bulan ada lagi, Kok aneh ya Pak ya? ada lagi 4 bulan, terus 5 bulan ada, hilang lagi. Itu yang 5 bulan hilang apa yang 6 bulan? Yang 5 bulan hilang. Yang 5 bulan hilang lagi. Waduh. Hilang 1 bulan, 5 bulan hilang, Iya. 6 menginjak ke 7 ada lagi. Ada lagi. Oh. Nah, setelah 7 bulan ya mungkin tahu setengah bulan, tahu berapa yang 7 bulan ada, Iya. 8 hilang, 9 ada langsung lahir gitu. Oh, jadi Kurang lebih entah 5 bulan entah berapa bulan tuh kalau hitung-hitung semuanya gitu. berarti Bapak itu ya pas bulan pertama ada ya dalam kandungan. Ya, Bulan kedua ketiga hilang. hilang 2 bulan berarti apa ya? Hilangnya tuh. 3 4 bulan ada, ada, sampai 5 sampai 5 ada. ada, 6 yang ke 6 bulan. tidak ada. Oh, terus 8-nya? Yang Ya, ke 8 7 8 7 antara 7 8 ada mungkin gitu. ada. Oh, yang ke 9 langsung melahirkan. Ya, langsung lahir Oh, jadi hilangnya Bapak 3 bulan ya Pak ya? 3 bulan. Waduh. Nah, itu menurut Ibu keanehan-keanehan itu sejak dalam kandungan itu emang akibat apa Pak? Atau karena apa gitu? Atau Ibu punya hodam dalam tubuhnya atau gimana Pak? Ya mungkin karena kesabaran ibu, gimana lah dulu pingin anak laki-laki. Oh, gitu ya. Terus ayah sering sebagai guru agama, dan mungkin dia ya bisa dibilang nggak sombong lah, sampai Iya. dari Al-Quran, kitab segala macam pernah dilakuin katanya. Iya. Namanya ingin punya anak laki-laki Iya. itu dulunya. Terus Pak. sesudah kejadian tersebut tidak kembali utuh 7 bulan 8 bulan sampai melahirkan, langsung menanyakan kepada Ustadz, ini kenapa anak kok begini, beda sama yang lain. Ternyata ini mungkin ada kelebihan nantinya Bu gitu. Oh, iya iya. Ya, setelah lahir, semenjak lahir sampai 1 tahun memang lemas badan tuh, sering sakit-sakitan, terus kayak seperti lumpuh lah Waktu umur 1 tahun. ya. Jadi susah untuk berjalan, nggak sama orang lain. Oh, jadi kalau orang lain mah udah bisa berjalan, Bapak mah belum. Belum Gitu. gitu. Agak lambat gitu ya Pak ya? Agak lambat. Iya. Nah, sesudah 2 tahun 3 tahun ya biasa selayaknya anak yang lain. Iya. Di usia 5-6 itu sakit-sakitan Usia 5 sampai 6. ya, sakit. Iya. Nah 5 tahun sakit, 6 tahun tuh meninggal jam 10 pagi. Oh. Jam 10 pagi ya, sehubungan orang tua sebagai kepala sekolah mungkin di sini Iya. di Suwajadi. Iya. Ya warga sibuk gitu mengurus saya itu, dimandiin selayaknya orang meninggal. Oh, jadi udah sempet dimandiin Pak? Ya dimandiin, terus disolatkan gitu. Udah sempat disolatkan? Disolatkan, dibungkus sama kain kapas. Oh, udah dibungkus Pak? Ya udah dibungkus. Karena ayah pulangnya malam, jam 12 malam, jauh ke Bandung lagi penataran. Iya. Maka mayat saya itu ditangguhkan, Nggak segera dimakamkan atau dikubur gitu? Diinapkan gitu. Iya. Pada waktu jam 3:30 pagi ya bersuara lagi gitu, bilang mak gitu, sambil gerak-gerak itu di bawah yang udah dibungkus. Iya, pokoknya udah dibungkusin kapan gitu ya Pak ya? Kapan, ya. Udah ya kurang lebih 18 jam lah. 18 jam kurang lebih. Ya setelah itu bangun, ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Bangun lagi.
Cuma pengalaman saya waktu meninggal itu bukan meninggal. Jadi pengalaman Waktu mati suri. Oh, jadi bukan meninggal ya Pak ya? Meninggal gitu. Iya. Jadi pengalaman saya itu perasaan, ya mungkin buktinya sekarang udah tua gitu. Iya. Jadi pengalaman pertama masuk ke masjid, bersolat, dikawal sama 10 orang, entah itu malaikat, entah itu rasul. Iya. Yang setahu saya itu cahayanya nggak bisa dilihat seperti kita, jadi langsung kayak matahari lah. Iya. Bersinar gitu. Masuk ke masjid, terus sholat bareng-bareng. Sesudah berzikir, berdoa di masjid, ya keluar dari masjid masuk ke perkampungan. Iya. Di perkampungan itu dia mendampingi saya, itu mengantar kepada semua orang yang sakit. Oh, iya. Jadi sesudah ketemu sama orang yang sakit, apakah itu yang stroke, yang matanya buta nggak bisa melihat, yang tidak bisa bicara, jadi dia bilang ini orang sakit, mudah-mudahan atas izin Allah bersalaman dengan Pak Momon ini bisa sembuh. Oh, iya. Itu pertama, pengalaman pertama sesudah dari masjid. Iya. Ke perkampungan pertama. Sesudah beres itu langsung sholat asar. Sesudah sholat asar kembali lagi ke perkampungan yang kedua. Yang beda lagi dari pertama. Yang beda lagi yang pertama. Kalau pertama kan sholat duhur. Iya. Sudah sholat duhur, berzikir, ya berdoa. Perkampungan pertama orang yang sakit. Iya. Setelah beres sama orang yang sakit, yang pertama ke masjid kembali, sholat asar bareng-bareng sama yang mendampingi saya 10 orang yang bersahaya itu. Sesudah beres sholat asar, masuk lagi ke perkampungan yang kedua. Di situ dipertemukan kayak seperti di suatu tempat, apakah itu semacam guha, apakah itu semacam rumah kayak keraton, cuma wajahnya ada yang berkepala babi, ada yang badannya kayak kambing, kayak ya pokoknya berbeda-beda kepala atau wajah, atau ada yang badannya, ada yang kepalanya, ada yang kuda, ada yang segala macam lah. Itu di guha apa di istana Pak? Itu kayak seperti di perkampungan aja gitu. Oh, di perkampungan. Cuma kayak di satu rumah aja gitu. Jadi di perkampungan tersebut ternyata yang Bapak Momon lihat itu orangnya beda-beda wajah gitu. Iya, dan beda-beda kepala, ada kepala kuda, ada kepala babi dan sebagainya gitu Pak. Sebagainya, ada yang badannya kambing, kepalanya manusia gitu, ada yang kepalanya manusia, badannya hewan gitu, itu terbulak-balik gitulah. Oh, gitu. Nah, orang yang mengawal saya 10 orang itu bilang, ini Pak Momon pingin sempurna, tolong bersalaman. Oh. Ya setelah bersalaman, ya alhamdulillah sempurna kembali jadi manusia. Normal kembali Pak. Normal kembali. Yang tadinya kepala kuda misalkan atau kepala babi utuh. Ya, utuh kembali. Jadi manusia gitu Pak. Jadi manusia. Dan setelah itu coba bilangin, bacakan istighfar atau syahadat. Iya. Sudah kembali, ya udah kembali semuanya. Iya. Sempurna seperti manusia, dia bertobat dan dia bilang, Pak, tugas Bapak udah selesai. Dari pertama, yang kampung pertama yang orang sakit bisa sembuh kembali gitu. Terus yang kedua itu sebenarnya orang pesugihan. Oh, yang kedua itu yang ada kepalanya babi, kepalanya kuda atau badannya apa gitu ya Pak ya? Itu pesugihan. Dan orang yang melakukan pesugihan. Yang melakukan pesugihan itu alhamdulillah sekarang sempurna, ya mungkin bertobat di dalam kuburnya gitu. Oh iya. Ya sudah, itu tugas saya udah selesai, balik lagi ke masjid, ya bersolat maghrib ya.
Sudah maghrib bersolat berdoa sampai isya. Iya. Sudah isya ya silahkan bapak kembali lagi ke alam dunia. Oh, suruh pulang pak, Suruh ke pulang. alam nyata Ya, maksudnya. alam nyata. Jadi kembali lagi ke masjid. Sesudah di masjid ya pulangnya keluar biasa ke depan masjid. Oh iya. Di luar ya di depan masjid perasaan saya masuk kampung ini yang di bawah itu Oh 1,5 kilo iya. sekolah. Ah. Ya saya jalan udah jalan ya nggak tahu masuk ke raga langsung bangun gitu. Oh. Jadi ya bisa dibilang nggak meninggal lah sebenarnya gitu. Lagi mati suri aja Mati ya pak. suri gitu. Jadi waktu mati suri itu enggak diperlihatkan kayak surga dan neraka pak? Ya itu ada ya lebih mendalamnya kayak orang misalkan melakukan teluh atau melakukan apa segala macam itu. Iya. Jadi langsung apakah orang yang melakukan pelacuran segala macam itu ada Oh. di surga atau neraka itu, cuma ya itu gimana lah. Jadi kayak ditusuk paku apa segala macam itu ada untuk penobatannya. Iya. Cuma Jadi singkat aja gitu. oh, ini mah singkatnya aja ya pak ya. Singkatnya aja. Nah jadi bapak tuh selama mati suri itu didampingi sama 10 Ya sama 10. apakah itu malaikat atau rasul nggak tahu ya pak Ya ya. nggak tahu gitu. Jadi hanya berupa cahaya aja gitu. Cahaya. Yang 10 itu. Ya cahaya berbentuk manusia sama seperti apa? Cuma kayaknya kain putih kayak haji gitu apalah. Iya. Gitu. Itu selama didampingi itu dia kayak ini pak di sini Ya. bapak harus gini gitu. Ya. Oh iya. Nah ini kan bapak 18 jam ya mati suri, bukan meninggal dunia betul ya pak ya. Ya. Nah itu kan pas raga dan arwahnya nyatu lagi ya. Ya. Bapak bangun manggil emak betul ya. Ya. Itu yang di rumah itu yang nungguin gimana pak, keluarga kaget atau merasa kayak shock gitu, kok hidup lagi alhamdulillah atau gimana pak Ya. reaksinya gitu? Ya di rumah itu mengucapkan alhamdulillah gitu. Berikut ustadz ya namanya lagi ngemitin gitu lah. Iya. Ada alhamdulillah gitu. Iya. Hidup kembali. Terus apa yang dibilangin Pak Ustadz itu, ini orang kan pasti punya kelebihan ya, alhamdulillah sekarang terjadi gitu. Oh Ya pengalaman tersebut waktu kecil ketemunya sekarang udah tua gitu. oh iya. Udah usia dewasa 15 tahun juga udah sering ada yang minta tolong pengobatan gitu. Oh jadi setelah mati suri tersebut ternyata bapak dikasih kelebihan gitu ya pak ya, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit mungkin secara non medis atau medis gitu ya pak ya. Ya kalau itu dua Makanya antara medis sama non medis. oh Maksudnya gitu ya. kenapa bapak punya kelebihan saraf seperti kaki di gini aja seperti Iya. ini gitu. Iya. Tapi kaki yang begini langsung gini, Iya. langsung gini. Ininya dilepas ya langsung gerak. Oh itu yang disembuhin tadi itu yang kena apa pak? Stroke. Kena stroke. Ya, Oh jadi hanya diterapi saja gitu pak? ya dipijit. Oh pijit. Ya dipijit kayak biasa refleksi lah gitu. Hmm. Kalau orang yang tidak bisa bicara ya mungkin dari sini. Jangan tekan, tarik, pelan aja asal. Totok saraf pertama gitu, intinya. Iya. Langsung sini, langsung jarak 15 menit langsung bisa berbicara. Alhamdulillah ya. Tapi itu saya tidak menjanjikan Iya. kesembuhan, cuma jalan syariatnya saya yang mungkin Allah mengizinkan. Iya. Jalannya saya mengobati masalah pengobatan tersebut ya dibantu dari medis kedokteran Kabupaten Tasik, karena selama 15 tahun saya di rumah sakit. Panggilan ke rumah sakit bukan total di rumah sakit, cuma panggilan membantu dokter saraf di rumah sakit Tasik, Kabupaten Tasik. Iya. Untuk membantu para pasien maksudnya pak. Jadi kata
orang jangan sok pinter kita bisa memijit, tapi jangan bilang ini kebanyakan minum obat. Ternyata kalau sudah jatuh tidak berdaya, tidak bertanggung jawab. Makanya saya dari medis saya masukin, dari terapi juga masukin. Maksudnya kalau sudah lancar di terapi ya dikasih obat yang murah juga kan lancar masuk gitu ya. Langsung masuk ke jalur sarafnya. Jadi untuk mempercepat penyembuhan. Iya. Ya alhamdulillah kurang lebih dari 2012 sampai 2017 2018 280, mungkin sampai sekarang hampir 300 orang lah. Oh, yang udah disembuhin sama Bapak. Sama Bapak itu. Oke, jadi seperti itulah obrolan saya dengan Bapak Momon yang punya pengalaman mati suri, teman-teman. Dan saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton video ini. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.